Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, sebuah channel yang membahas seputar hipnoterapi dan juga NLP atau Neuro Linguistic Programming yang bisa membuat hidup Anda lebih baik lagi, lebih bermakna lagi, lebih nyaman lagi. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah permasalahan yang saat ini banyak saya tangani, yakni yang berhubungan dengan cemas berlebihan atau anxiety disorder. Namun sebelum saya membahas video ini, izinkan saya mendoakan bagi Anda yang saat ini masih berjuang dengan cemas berlebihan, ketakutan berlebihan, mungkin marah berlebihan, sesuatu yang over, yang membuat diri Anda tidak nyaman, memiliki rasa dendam, dan lain sebagainya. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memudahkan hidup Anda untuk ke hal yang lebih baik lagi seperti yang Anda inginkan. Nah, kembali ke topik awal bahwa saya akan membahas tentang anxiety disorder atau cemas berlebihan. Dan di video ini tentunya saya ingin Anda yang menyaksikan video ini bisa lebih baik lagi, bisa sembuh total, dan bisa menjadi pribadi yang Anda inginkan. Maka khusus di video ini saya akan membahas bagaimana agar Anda bisa lebih baik lagi, bisa lebih meningkatkan keyakinan Anda untuk bisa sembuh, untuk bisa percaya diri bahwa Anda bisa sembuh normal kembali seperti sedia kala. Nah, hal-hal apa saja yang harus Anda lakukan agar Anda bisa sembuh? Dan khususnya bagi Anda yang mungkin ingin tahu dan ingin bisa membantu di lingkungan Anda, keluarga Anda, atau diri Anda sendiri khususnya, agar Anda juga tidak terkena yang namanya anxiety disorder atau cemas berlebihan, Anda bisa saksikan video ini. Baiklah, simak video saya hingga akhir nanti. Banyak orang yang bertanya mengapa cemas berlebihan bisa hadir ke dalam diri mereka. Sebetulnya setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda, dan saya menemukan ada kesamaan di antara mereka yang mengalami cemas berlebihan. Di antaranya adalah memiliki ketakutan yang sudah mereka pelihara sejak dahulu. Walaupun ketakutan itu sesuatu hal yang wajar, tapi ketakutan ini sebetulnya menjadi fokus mereka dalam keseharian, dan ini sudah berlangsung sejak lama. Atau bisa jadi sesuatu hal dalam hidup membuat mereka sangat traumatik, misalkan melihat kejadian yang tidak menyenangkan, mengalami sebuah pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, baik itu berupa kematian, penderitaan, penyiksaan, dan lain sebagainya, sehingga diri ini sudah tidak kuat dan cemas ini akhirnya hadir dan menguasai diri mereka. Jadi kalau boleh dikatakan, cemas berlebihan ini hadir di setiap diri seseorang berbeda-beda. Namun puncaknya adalah cemasan itu sendiri atau anxiety disorder. Seperti yang sudah saya katakan di video saya sebelumnya bahwa cemas ini sebetulnya baik. Namun jika kondisinya over, disorder, maka ada yang rusak. Ini sesuatu hal yang bermasalah. Anda tentu membutuhkan cemas ketika Anda misalkan menyeberang jalan, misalkan di suasana kendaraan yang pada saat itu ramai. Anda butuh kecemasan. Ya, kondisinya mungkin porsinya tidak terlalu banyak, hanya sedikit. Atau ketika Anda mengalami ujian, bagi Anda wanita yang ingin melahirkan, atau bagi Anda yang pasangan hidup yang ingin menikah, pasti ada rasa-rasa was-was, takut akan terjadi hal sesuatu. Dan ketika semua itu sudah selesai, misalkan ya melahirkannya, nyebrang jalannya, ujiannya, pernikahannya, Anda akan merasa tenang, ya. Maksud pernikahan adalah tadi ketika Anda melakukan ijab kabul seperti itu, setelah selesai Anda merasa tenang. Namun ketika itu tidak berakhir, artinya Anda mengalami suatu kecemasan yang berlebihan. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa kecemasan berlebihan ini hadir dalam setiap orang dengan pengalaman yang berbeda-beda, sehingga kalau dikatakan dari mana asal usulnya, sebetulnya dari pemikiran kita sendiri. Bagaimana kita memanifestasikan pikiran kita sejak dahulu sampai dengan sekarang. Dan ketika Anda mengalami kecemasan, bisa jadi itu adalah letupan atau mungkin sebuah akhir dari apa yang mungkin selama ini Anda pendam, Anda tahan, Anda tekan, dan saat ini diri Anda sudah tidak kuat lagi. Namun jangan khawatir, semua itu bisa ditangani, semua itu bisa disembuhkan jika Anda yakin. Nah, karena banyak yang mengatakan, Pak, bagaimana supaya saya bisa lekas sembuh? Yang harus Anda lakukan adalah sabar. Mengapa harus sabar? Karena ketika Anda dahulu sudah berpikir tentang takut, cemas yang mungkin porsinya fokus hanya kepada cemas tersebut, dan itu menimbulkan cemas berlebihan akhirnya, ini rentang waktunya sangat panjang sekali, ya. Maksudnya adalah bahwa kecemasan ini sudah ada dalam diri Anda sejak lama. Dan untuk menyembuhkannya tidak
perlu terburu-buru ya, karena semakin ada terburu-buru Anda ingin menyelesaikan ini yang menjadi masalah, dan ini yang akan kita bahas dalam video ini. Yang harus Anda lakukan adalah sabar. Yang harus Anda lakukan adalah menerima bahwa ini bagian dalam diri Anda yang sudah ada sejak dahulu, dan sekarang ketika cemas ini sudah sampai pada titiknya, Anda butuh terapi diri Anda sendiri bagaimana agar kedepannya ya, kalau dahulu cemas, kedepannya Anda bisa menata pikiran Anda dengan lebih baik lagi sehingga cemas ini hadir. Ya, cemas ini akan bisa hilang kalau Anda bisa menterapi diri Anda selama ke depan ini dengan hal-hal yang akan saya sampaikan berikut ini. Nah, dalam pengamatan saya bahwa orang yang mengalami cemas berlebihan, umumnya, nah ini yang perlu Anda perhatikan pertama adalah selalu berpikir negatif. Ya, namanya juga cemas, pasti berpikirnya yang negatif, sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, sesuatu yang buruk, yang menakutkan, yang belum terpikirkan oleh mungkin sebelumnya, tiba-tiba kepikiran gitu, takut nanti ini bagaimana, lalu bagaimana, sudah terpikir di pikiran Anda hal-hal yang terburuk di masa yang akan datang. Sekali lagi, pikiran negatif yang selalu hadir dalam diri Anda. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau ada pikiran negatif, maka yang harus Anda lakukan adalah ya, berpikirlah positif. Bagi Anda yang ingin sembuh dari cemas, latih diri Anda untuk berpikir positif. Bagi sebagian orang, khususnya yang menderita cemas berlebihan, untuk bisa berpikir positif mungkin butuh latihan. Karena ketika mengalami cemas, sulit sekali untuk bisa berpikir positif. Boro-boro berpikir positif, boro-boro memikirkan yang solusi dan sebagainya. Pasti sudah ketika diserang oleh anxiety ini, panik dan sebagainya, Anda sulit sekali untuk berpikir positif. Oleh karena itu, saya sarankan setiap hari, mulai dari pagi hari bangun tidur sampai siang, sore, malam, dan seterusnya, latih diri Anda untuk berpikir positif. Terus berpikir positif, katakan hal yang positif, mulai dari bersyukur, ya berterima kasih atas hidup Anda, melihat hal yang positif di sekeliling Anda, apapun itu, pokoknya lakukan yang positif, dan ini harus Anda lakukan. Ya, jadi jangan biarkan ketika diri Anda terus berpikir negatif. Yang selanjutnya adalah berbicara hal-hal yang negatif. Apa yang diucapkan oleh pikiran bawah sadar termanifestasi dalam ucapan Anda. Umumnya orang yang mengalami cemas berlebihan berbicaranya mengeluarkan kata-kata yang berkonotasi negatif. Ini yang kedua. Yang pertama tadi berpikir selalu positif, tentu akhirnya adalah kalimat atau kata yang diucapkan tanpa disadari mengeluarkan kata-kata yang menggambarkan bahwa dia mengalami ketakutan atau kecemasan itu. Misalkan, takut. Seringkali mengucapkan kata takut. Saya takut kalau, saya takut jika, saya takut jika bagaimana, dan sebagainya. Kata takut ini termanifestasi dalam pikirannya dan diucapkan hampir setiap hari. Sehingga yang timbul secara tidak sadar adalah takut, dan takut terus. Atau kata-kata yang lain yang berhubungan dengan takut tersebut. Cemas, tidak enakan, nanti kalau ini bagaimana. Sudah berpikir hal-hal yang mencerminkan ketakutan itu tersendiri. Sehingga yang harus Anda lakukan yang kedua adalah, jikalau ada perasaan atau kata-kata yang memunculkan reaksi negatif, ya, kata-kata atau kalimat, maka yang harus Anda lakukan adalah ganti kata-kata tersebut dengan kata-kata yang positif. Katakan, saya berani, saya yakin saya bisa, saya mampu. Atau ketika kata ini muncul, sudah erase, hapus, tidak usah diucapkan. Ketika ada muncul, aku takut, bagaimana jika, dan sebagainya, hilangkan. Langsung dihapus saja, tidak usah diucapkan, langsung diam saja, tidak usah berkata-kata. Kalau misalkan sudah terpikirkan hal yang buruk, diam saja. Lalu ganti dengan kata-kata yang positif, berikan sugesti positif. Saya mampu, saya bisa, saya percaya diri, saya yakin, saya berhasil, saya sudah mengalami hal tersebut, dan saya akan bisa melakukannya dengan baik jikalau hal itu terjadi lagi. Sehingga Anda yakini seperti itu. Pasti rasa dalam diri ini akan, ya boleh katakan ini berantem gitu ya. Yang kiri karena terbiasa dengan hal yang negatif ingin berbicara, yang kanan juga melawan. Akhirnya mereka akan berantem di awal-awal. Dan nanti jika Anda sudah terbiasa menghadirkan perasaan kalimat positif dalam kehidupan Anda, maka yang negatif ini akan hilang. Ya, akan hilang dan berdamai, sehingga kecemasan ini akan turun dengan sendirinya. Nah, yang ketiga yang seharusnya adalah, yang selanjutnya adalah merasa tidak enakan. Banyak orang yang merasa tidak enakan secara tidak langsung juga menghadirkan yang namanya kecemasan juga. Ya, jadi hilangkan rasa tidak enak, rasa tidak nyaman, rasa tidak, ya orang kita menyebutnya tidak enakan. Nanti aku tidak enak kalau terlihat, nanti bagaimana jika, udah kepikiran yang lain-lain yang negatif. Sehingga yang ketiga ini adalah
sering timbul rasa tidak enakan. Oleh karena itu, buat enak aja. Ya, buat enak aja. Misalkan Anda merasa tidak enak, peduli amat. Jika merasa Anda tidak nyaman dengan ini, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Jadi Anda harus, sekali lagi, hilangkan perasaan tidak enakan ini dengan kalimat-kalimat positif juga. Selanjutnya, kata yang keempat adalah yang perlu Anda perhatikan agar Anda terhindar dari cemas berlebihan ini adalah hindari kata-kata yang memaksa. Hindari kata-kata yang memaksa dalam diri Anda. Ketika Anda mengucapkan saya harus, nah kata harus ini sesuatu hal yang memaksa. Anda tidak sadari dalam pikiran bawah sadar Anda ketika Anda mengatakan ini, harus ini membuat suatu hal kewajiban. Anda harus melakukan ini. Kalau tidak melakukan ini, maka Anda akan gagal, Anda akan tidak bisa, begini dan sebagainya. Sehingga lembutkan perasaan Anda, pikiran bawah sadar Anda dengan kata-kata yang lebih baik, yang lebih lembut lagi. Maksud saya ketimbang Anda harus mengatakan kata memaksa, misalkan saya harus, saya pasti, saya yakin, misalkan dalam artian yakin suatu hal yang tidak mungkin, bukan tidak mungkin, yang butuh perjuangan dalam mencapainya, maka gantilah dengan kata-kata yang lebih lembut. Insya Allah ini akan bisa, mudah-mudahan dengan izin Allah semuanya akan tercapai. Jadi Anda harus ganti kata-kata yang bersifat memaksa ini. Ya, seringkali saya mendengar kata-kata seperti itu. Iya Pak, saya harus, saya mesti, saya kalau tidak saya begini, maka saya sudah membuat perumpamaan yang membuat diri Anda sendiri menjadi terkunci dengan kata memaksa ini. Ya, hindari kata-kata yang memaksa. Coba Anda rasakan kembali, kira-kira apa saja yang perasaan yang timbul atau kata-kata yang timbul dalam diri Anda dan tidak Anda sadari itu membuat Anda menjadi memaksa untuk melakukan sesuatu. Jadi santai aja, enjoy aja, relax aja, nikmati aja apa yang ada dalam diri Anda, yang Anda alami hari ini, Anda nikmati aja. Dan yang kelima, seringkali orang-orang yang cemas itu memiliki kalimat yang seringkali keluar dalam percakapan saya dengan mereka adalah kata tapi atau penyangkalan, ya, penyangkalan. Ingat bahwa kata tapi jikalau digunakan maka akan menghilangkan kata sebelumnya. Misalkan seperti ini, kalau saya mengatakan dia ganteng tapi jerawatan. Sekali lagi, dia ganteng tapi jerawatan. Apakah orang tersebut masih ganteng? Karena ada jerawat. Jadi kata tapi di tengah-tengah ini memberikan efek negatif. Dia cantik tapi suka ngomongin orang misalkan. Kata cantik hilang dan menjadi suatu hal yang buruk karena suka ngomongin orang. Nah, bagi Anda yang mengalami anxiety disorder, seringkali Anda melakukan penyangkalan. Pak, saya sudah mencoba tapi nggak berhasil. Pak, saya sudah melakukan ini tapi, nah kata tapi ini sering terucap. Sehingga keyakinan Anda terus terkalahkan oleh yang namanya kata tapi ini. Suatu program yang sudah terbaik yang sudah Anda berikan, misalkan sugesti positif, hilang karena ada kata tapi tersebut. Adanya penyangkalan. Saya sudah melakukan ini Pak, tapi nggak berhasil. Saya sudah mencoba teknik ini, tapi kok sepertinya seperti ini. Dan terus dan seperti itu tanpa disadari. Maka saran saya, ketika kata tapi muncul dalam pikiran Anda ganti dengan kata dan. Buat kalimat penghubung yang terbaik, yakni dan, atau selanjutnya, atau oleh karena itu. Ya, ketika Anda mengatakan kata dan, maka sulit untuk menghasilkan kalimat negatif sesudahnya. Misalkan dia cantik dan baik, dia ganteng dan ramah misalkan. Nah, oleh karena itu ganti dengan kata tapi dengan kata dan. Dan selanjutnya yang keenam yang harus Anda lakukan adalah menghilangi perasaan-perasaan yang mengeneralisasi. Mengeneralisasi artinya membuat seakan-akan semuanya menjadi hal yang dominan dalam diri Anda. Misalkan seperti ini. Banyak saya temukan orang yang mengalami anxiety disorder menggunakan kalimat-kalimat yang mengeneralisasi tadi. Misalkan, banyak orang, semuanya, semua hal yang pernah saya lakukan, apapun itu. Ya, berarti di sini ada hal yang boleh dikatakan mengelaborasi, membuat suatu secara berlebihan, ya, inginnya bombastis seperti itu, padahal tidak seperti itu. Sehingga yang harus Anda lakukan adalah ya santai aja. Memang ini adalah bagian dari episode hidup Anda ketika Anda mengalami kecemasan, sehingga tidak harus mengelaborasi, tidak harus mengeneralisasi semuanya menjadi hal yang menakutkan buat diri Anda atau menjadikan sebuah pembenaran dalam diri Anda ketika Anda mengatakan semua orang misalkan benci seperti semua orang tidak memahami saya, semua mengeneralisasi semuanya dibawa-bawa seperti itu. Sehingga yang harus Anda lakukan adalah
Apa iya seperti itu? Anda bisa berkomunikasi ke dalam pikiran bawah sadar Anda sendiri dengan bertanya, apakah iya seperti itu? Ah, nggak mungkin juga. Jadi, setiap muncul pemikiran tentang generalisasi ini, Anda buat dalam istilah NLP disebut chunk down. Anda pecah, apa iya, apa mungkin, apa benar, apa kenyataannya seperti itu. Jangan-jangan itu hanya pikiran saya saja, seperti itu. Nah, ini yang harus Anda lakukan. Lebih baik lagi sebetulnya ketika muncul pemikiran-pemikiran negatif seperti ini, yang harus Anda lakukan adalah Anda diam. Lalu katakan yang terbaik saja dalam diri Anda sendiri. Ah, tidak mungkin. Ah, saya sehat. Ah, itu hanya pikiran saya sendiri. Saya sudah tahu bahwa ini tidak benar. Itu hoax seperti itu. Atau bisa katakan ini bohong, ini penipuan dalam pikiran Anda sendiri. Saya yakin bahwa saya bisa sembuh, saya nyaman, saya bisa sehat, dan sebagainya. Jadi, lebih baik diam atau katakan yang positif. Baiklah. Mudah-mudahan 6 tips tadi yang sudah saya sampaikan bisa Anda praktekkan, bisa Anda lakukan dalam keseharian Anda, dan yakin bahwa diri Anda bisa sembuh dari anxiety disorder atau cemas berlebihan. Ya, saya berharap video singkat ini bisa membantu Anda, dan jika Anda yang saat ini belum subscribe di channel saya, please subscribe channel saya, dan Anda bisa simak beberapa tips atau teknik-teknik hipnoterapi yang bisa membuat hidup Anda lebih baik lagi. Ya, sekali lagi, subscribe channel saya ini, dan dengan subscribe Anda memotivasi saya untuk terus membuat video-video yang bisa bermanfaat buat Anda. Terima kasih atas perhatian Anda sudah menyaksikan video saya ini. Saya Adam Hidayat dari channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.